Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kembali lagi kita bertemu di pertemuan pada Kamis hari ini. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anakku, pada pertemuan sekarang kita kembali akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang persilangan monohibrida. Ya, nah pada hari ini kita akan lihat persilangan yang kedua disebut dengan persilangan dihibrida. Ibu ingatkan lagi, pada persilangan monohibrida kemarin yang sudah kamu pelajari, bahwa di sini kita akan menyilangkan dua individu dengan menonjolkan satu sifat beda. Nah, itu yang monohibrida. Nah, dua individu disilangkan dengan satu sifat beda. Misalkan tanaman mangga berbuah besar dengan tanaman mangga berbuah kecil. Jadi yang kita tonjolkan hanya satu sifat aja, yaitu ukurannya. Nah, sekarang kita akan melihat persilangan dihibrida. Nah, di mana di dalam persilangan dihibrida ini nanti kita akan menyilangkan dua individu dengan menonjolkan dua sifat beda. Nah, sekarang coba kamu lihat slide materi Ibu di bawah ini. Nah, oke. Kita melihat persilangan dihibrida. Ini masih ingat ya? Ini adalah ahli genetika, bapak genetika. Siapa namanya? Georg Johann Mendel. Ya. Selanjutnya, nah, apa itu persilangan dihibrida? Di mana di sini persilangan dihibrida itu persilangan dua individu yang nantinya kita akan menonjolkan dua sifat yang berbeda dari dua individu tersebut. Nah, misalkan kamu lihat contohnya, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Nah, di sini ada dua sapi. Sapi yang pertama cirinya rambutnya pendek, tanduknya pendek, rambutnya putih. Berarti ada dua sifat, yaitu dari ukuran tanduk dan dari ukuran rambut atau bulunya. Nah, ini persilangan yang seperti ini disebut dengan persilangan dihibrida. Nah, kemudian seterusnya, ya, contoh selanjutnya misalkan pada tumbuhan. Nah, disilangkan tumbuhan mangga berbuah besar dan rasa masam. Disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Ya, yang pertama mangga ukurannya besar, rasanya asam. Jadi dua sifatnya, ukurannya besar, kemudian rasanya masam. Nah, satu lagi mangga berbuah kecil, buahnya kecil tapi rasanya manis. Ya, jadi ada dua sifat yang berbeda yang kita tonjolkan di dalam persilangan dihibrida ini. Nah, kemudian Ibu langsung pada contohnya, ya dilihat contohnya di sini kita coba lihat contoh dari tumbuhan mangga ya. Nah, di mana disilangkan tanaman mangga berbuah besar. Di sini gennya B besar, rasa asam, M kecil. Disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil. Gennya B kecil, dan rasa manis, M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya, yaitu F1, F2-nya. Nah, pada monohibrida kemarin kita juga sudah lihat di sini, cuma yang kita tonjolkan adalah satu sifat beda. Maka yang pertama kita lihat dulu parennya.
Parennya tadi mangga dengan ciri buah besar rasa asam, ya. Kamu lihat, buah besar rasa asam dengan mangga buah kecil rasa manis. Nah, besar dan asam ini gennya B besar, B besar, M kecil, disilangkan dengan mangga satu lagi yang buah kecil, B kecil, B kecil, M besar, M besar. Nah, gametnya di sini seperti yang kemarin kita lihat, kalau gamet itu homozigot, maka yang kita ambil adalah salah satunya aja. Nih B besar itu homozigot, maka yang diambil B besar, M kecil homozigot, yang diambil M kecil. Jadi gametnya B besar, M kecil. Nah, kemudian untuk yang kecil manis, B kecil, gametnya homozigot, M besar homozigot, maka diambil salah satunya B kecil, M besar, M besar. Nah, bagaimana keturunan pertama? Kita memakai sistem persilangan seperti monohibrida. Ya, B besar ketemu dengan B kecil, B besar, B kecil. M kecil dengan M besar, M kecil. Maka pada keturunan pertama akan dihasilkan genotip B besar, M besar, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, kita terjemahkan genotip ini ke dalam bentuk fenotip. Jadi fenotip sifatnya yang kelihatan. B besar, B kecil itu yang dominan adalah B besar. Ini kayak seperti orang besar dengan orang kecil, berarti yang kalah yang mana? Yang orang kecil. Itu kalau sifatnya dominan gitu ya. Nah, maka di sini B besar dengan B kecil, maka yang menang adalah B besar. Nah, B besar ini membawa sifat apa? Yaitu berbuah besar. Nah, M besar, M kecil itu yang dominan mana? M besar yang menang. Ya, maka M besar membawa sifat manis. Maka pada keturunan pertama akan dihasilkan mangga berbuah besar rasa manis gitu ya. Nah, itu pada keturunan pertama. Nah, kemudian pertanyaan seterusnya, bagaimana keturunan keduanya? Untuk menentukan keturunan kedua, tentu keturunan pertama kita silangkan lagi. Nah, tadi gen pada keturunan pertama, B besar, B kecil, M besar, M kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, di sini tadi fenotipnya B besar, B kecil, M kecil, besar, berbuah besar, rasa manis, kemudian besar, rasa manis ya, sesamanya. Maka gametnya di sini, nah ini gennya heterozigot. Nah kalau heterozigot ya kita silangkan B besar ketemu M besar, B besar, M besar. Kemudian B besar dengan M kecil, ini B besar, M kecil. Kemudian B kecil, M besar, B kecil, M besar, dan seterusnya B kecil dengan M kecil, B kecil, M kecil. Nah, karena ini sama F1-nya, maka gametnya juga nanti pada F2-nya juga sama. Nah, bagaimana menghitung F2-nya? Ya, nah persilangan dihibrida memang agak gennya lebih banyak daripada monohibrida gitu ya. Maka cara yang cepat untuk menyilangkan ini kita boleh memakai tabel gitu ya, atau memakai papan seperti papan catur ya. Nah, kamu lihat, misalkan ini ya mangga induk betina, misalkan ini mangga induk jantan dengan tadi gamet yang sudah kita peroleh pada paren yang kedua ya. Nah, ini gametnya B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Ini tadi dari gamet yang kita sudah disilangkan dari F1 tadi ya. Nah, lanjut sama semuanya ya. Yang jantannya juga seperti itu. Jadi ada 4 gamet. Nah, ini kita silangkan ya. Metode persilangannya itu sama dengan monohibrida. Nih, B besar, M besar, B besar, M besar. Nah, ini disilangkan B besar, jadinya B besar, M besar, M besar, M besar, M besar. Nah, untuk papan yang kedua, ya disilangkan ini B besar, M besar, B besar, M kecil. Maka di sini hasilnya B besar, M besar, M kecil. Nah, selanjutnya yang ketiga, papan ketiga, kamu lihat ini B besar, M besar disilangkan dengan B kecil, M besar. Maka di sini B besar, B kecil, M besar, M besar. Nah, selanjutnya B besar ini B kecil, M besar, M kecil. Nah, begitu seterusnya.
Nah, sehingga pada keturunan kedua ini didapatkan 16 keturunan. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 berapa? 16 gitu ya, 16 keturunan. Nah, ini apa? Genotipnya. Nah, genotip ini nanti akan kita terjemahkan ke dalam fenotipnya. Nah, kamu lihat seterusnya. Nah, ini dia. Gen tadi B besar, B besar, M besar, M besar, ya. Itu kamu lihat di tabel jumlahnya ada berapa. Diidentifikasi dulu semua gennya. Nah, ternyata di tabel tadi itu jumlahnya ada 1. Nah, kemudian B besar, M besar, B besar, B besar, M besar, M kecil jumlahnya ada berapa di tabel? Ya, nah ini B besar, B besar, M besar, M kecil. Nah, dihitung dari tabel ini, ternyata jumlahnya adalah 2. Nah, selanjutnya B besar, B kecil, M besar, M kecil, M besar, itu jumlahnya ternyata 2. Nah, selanjutnya B besar, B kecil, M besar, M kecil, ternyata jumlahnya 4. Nah, begitu seterusnya, dari tabel yang tadi ada 16, kita identifikasi gen yang sama, ya, ataupun gen yang tidak sama, dihitung jumlahnya. Kalau dia sama, tinggal kamu hitung, kalau dia berbeda, kamu tampilkan. Nah, sehingga didapatkan genotipnya seperti ini, 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, ini namanya adalah genotipnya. Nah, sekarang kita lihat fenotipnya. Dari genotip yang sudah didapatkan 16 ini kita terjemahkan. Tadi dengan kata kunci kalau B besar itu akan membawa sifat berbuah besar. M besar membawa sifat berbuah manis. B kecil itu berbuah kecil dan M kecil itu berbuah masam. Nah, sehingga di sini kamu lihat yang gennya B besar M besar yang membawa sifat besar manis, ya, besar manis. Berarti nanti kamu lihat di genotipnya mana yang membawa sifat besar manis, ya. Nih, besar manis. Yang pertama ini B besar berarti besar manis. Kalau ini masih besar manis. Yang ketiga, B besar, B kecil berarti besar, nih manis, besar manis, ya. Kemudian mana lagi? Nah, kalau ini apa? B besar, M kecil ya, besar asam gitu ya. Nah, B besar, B kecil, M besar yang membawa sifat besar atau manis itu ternyata jumlahnya ada 9. Ya, nah ini dia seperti perbandingan yang di atas, yang di tabel genotipnya 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 jumlahnya adalah 9. Nah, sedangkan yang membawa sifat besar asam, berarti gennya yang mana? Nih, B besar itu besar, kemudian M kecil itu asam. Ya, ini 1, kemudian ini juga besar tapi asam. Mana lagi besar tapi asam? Nah, ternyata sampai di sini aja. Berarti berapa jumlahnya? 1 tambah 2. Nah, maka yang membawa sifat besar asam itu jumlahnya adalah 3. Kemudian sifat kecil manis. Kecil berarti B kecil, manis berarti M besar. Nah, ini 1, kemudian kecil manis. Ini 2, berarti 1 ditambah 2 berapa? 3 gitu ya. Nah, kemudian satu lagi yang membawa sifat kecil asam. Ya, kecil berarti B kecil, M kecil berarti asam, berarti jumlahnya berapa? 1, maka 1 ya. Nah, maka jumlah keturunan semuanya pada F2 itu adalah 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Berapa jumlahnya? 16. Nah, maka perbandingan pada fenotipnya bisa juga kita tulis 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. Oke. Nah, selanjutnya menghitung persentasenya. Ya, menghitung persentase hampir sama ya, sama dengan monohibrida yang kemarin. Kita hitung persentase dari buah mangga berbuah besar rasa manis. Tadi jumlahnya berapa? 9. Sedangkan jumlah keturunan F2-nya 16 dikali 100%. Sehingga jumlah persentase berbuah besar rasa manis adalah 56,25% gitu ya. Nah, berikutnya juga bisa
bisa kita hitung persentase berbuah besar rasa asam. Ya, jumlahnya tadi berapa? 3. Kemudian jumlah keturunan 16 kali 100%, sehingga dihasilkan persentase mangga berbuah besar rasa asam 18,75%. Begitu juga seterusnya. Ya, nah inilah yang disebut dengan persilangan dihibrida, akan menghasilkan keturunan lebih banyak daripada persilangan monohibrida. Ya, oke anak-anakku, demikian untuk persilangan dihibrida. Kemudian nanti kamu bisa kerjakan latihan di bawah ini. Ya, ini latihannya. Dikawinkan sapi bertanduk panjang bulu hitam, di sini gennya P besar H kecil dengan sapi bertanduk pendek bulu putih P kecil H besar nanti tentukan keturunan pertama, keturunan kedua, perbandingan fenotip pada F2 dan persentase fenotip pada F2 ya, seperti tadi yang sudah kita lihat di contohnya. Nah, demikian anak-anakku untuk persilangan dihibrida, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan kalian akan paham lagi kalau sudah mengerjakan latihan yang tadi Ibu berikan. Ya, selama mengerjakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita lanjutkan di grup WA-nya. Ya, demikian terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.